Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sini saya akan jelaskan tentang prinsip pembagian kerja, pemenang dan koordinasi. Yang disusun oleh sebagian waktu segala. Pertama, saya akan jelaskan bab satu dahulu. Itu latar belakangnya. Dalam dunia organisasi dan manajemen, biasanya suatu perusahaan atau lembaga sangat bergantung pada bagian struktur Indonesia, tugas dan kegiatan yang dikelola secara efektif. Tiga prinsip utama yang menjadi fondasi pengelolaan sebut adalah pembagian kerja, pemenang, dan koordinasi. Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik manajemen modern. Prinsip pembagian kerja atau division of work pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Henry Fayol dalam 14 prinsip manajemen. Fayol menyatakan bahwa pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian individu agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisiensi. Sementara itu, wewenang auditory atau merupakan hak memberi perintah dan mengambil keputusan yang harus diimbangi dengan tanggung jawab. Koordinasi berfungsi menyatukan seluruh upaya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tugas. Tanpa ketiga prinsip ini, organisasi akan mengalami inefisiensi, konflik wewenang, dan kegagalan mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemahaman dalam terhadap prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa, manajemen, dan pemimpin organisasi. Yang kedua, rumusan masalah. Pengertian dari prinsip-prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja, pembagian kerja adalah proses memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, sederhana, spesifik, kemudian mendistribusikannya kepada individu atau unit sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, akurasi, dan kecepatan kerja melalui spesialisasi. Menurut Henry Fayol, prinsip ini berlaku baik untuk perusahaan besar maupun kecil dan menghindari pemusatan tugas pada sedikit orang saja. Prinsip-prinsip pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian, right man at the right place. Penempatan karyawan harus berdasarkan kompetensi, bukan like dan dislike, rasional dan objektif. Pembagian kerja harus luas dan tidak emosional. Spesialis mendorong karyawan menjadi ahli di bidangnya sehingga kesalahan berkurang dan produktivitas meningkat. Fleksibel dan tidak berlebihan. Tidak boleh membebani terlalu banyak tugas pada sedikit orang. Harus menata dan dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Pertama ada adalah kerja selesai lebih kualitas dan tenaga kerja dimanfaatkan secara optimal. Apa saja sih pengertian dan prinsip-prinsip pemenang serta tunjangan? Jawabnya, pengertian dan tanggung jawabnya adalah wewenang hak yang sah untuk memberikan keputusan, guna sebagai organisasi dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan. Wewenang bisa formal, berasal dari jabatan atau informal, berasal dari pengaruh pribadi atau keahlian. Menjawab, responsibility, kewajiban untuk masuk tugas dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Baik sukses maupun gagal pada kesannya. Prinsip-prinsip wewenang dan tanggung jawab menurut Henry Fayol, keseimbangan. Ini harus seimbang dan tanggung jawab. Bertanggung jawab sama saja menyalahkan kekuasaan. Tanggung jawab tanpa wewenang sama saja tidak mampu menjalankan tugas. Wewenang mengalir dari atas ke skala kecil oleh berantai ke materi yang jelas dan hierarkis. Wewenang harus jelas dan delegasikan sebagai jabatan. Harus memiliki wewenang yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih. Tanggung jawab terbesar pada ada di puncak. Manajer puncak bertanggung jawab atas kegagalan organisasi secara keseluruhan. Intinya, wewenang dan tanggung jawab pada dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Jadi harus satu. Apa saja sih pengertian dan prinsip-prinsip koordinasi dalam manajemen? Koordinasi adalah proses menyatukan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan ya serta tujuan dari individu atau unit yang berbeda berjalan harmonis dan searah untuk tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Koordinasi
Visi manajemennya, planning, organisasi, paling dan kontrol, dan menghindari duplikasi kerja serta konflik atau pemborosan. Prinsip-prinsip koordinasi terutama menurut Mary Baker Follet dan ahli manajemen lain holistik. Koordinasi harus dimulai sejak perencanaan, setelah masalah muncul. Continuity, koordinasi bersifat berkesinambungan, tidak boleh berhenti. Break contact, lebih baik menggunakan komunikasi pihak terkait sehingga eh, menyeluruh terhadap anggotanya. Review relation, semua faktor dan unit saling bergantung sama satu sama lain. Satuan arah dan tujuan. Semua kegiatan harus mengarah pada satu tujuan bersama. Efisiensi, menggunakan alat koordinasi yang tepat seperti laporan, sistem informasi dan teknologi. Jadi koordinasi ini adalah vertikal atas ke bawah, horizontal antar unit, setara dan diagonal. Yang keempat, bagaimana hubungan ketiga prinsip tersebut dalam suatu organisasi? Ketiga prinsip pembagian kerja dan wewenang koordinasi saling terkait erat dan bentuk satu kesatuan tidak dalam organisasi. Bagi kerja untuk menciptakan spesialisasi, bagi dan lebih efisien. Wewenang memberikan kekuatan dan taras agar setiap unit dapat melaksanakan tugasnya dengan jelas dan tanggung jawab. Koordinasi berfungsi sebagai perekat menyatukan hasil pembagian kerja dan pelaksanaan wewenang agar tidak terjadi kerja sendiri-sendiri, tumpang tindih atau kekosongan tugas. Hubungan yang saling mendukung tanpa pembagian kerja yang koordinasi akan sulit karena tugas tidak jelas, tanpa wewenang yang seimbang, dan akan punya potensi yang tidak salah sebelum pulang, siapa yang pemimpin, ya kan? Siapa yang mengarahkan, siapa yang berkoordinasi. Jadi tanpa ada koordinasi, pembagian kerja dan wewenang hanya menghasilkan interaksi pecah belah seperti inefisiensi. Tujuan perusahaan sempurna ditegaskan konsep dan prinsip pembagian kerja serta koordinasi mulai meraihkan manfaat penerapan prinsip ini dalam organisasi. Tidak menganalisis hubungan antara prinsip tersebut. Ketiga, bahas prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja atau divisi of work adalah proses memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik dan mendistribusikan kepada individu atau unit sesuai dengan keahlian masing-masing. Menurut Henry Vail, pembagian kerja harus didasarkan pada prinsip right man in the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Pada pembagian kerja ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara spesialisasi, mengurangi waktu pelatihan dan kesalahan sehingga tidak terulang terus. Memungkinkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal, efisiensi, mendorong inovasi dalam bidang tugas masing-masing sehingga lebih optimal lagi prinsip pembagian kerja rasional atau objektif, bukan berdasarkan like and dislike. Kedua, sesuai dengan kemampuan dan keahlian individu. Ketiga, fleksibel dan pembagian disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Yang keempat, menghindari pengusutan tugas pada sedikit orang. Contohnya, dalam sebuah perusahaan manufaktur, divisi dibagi menjadi subdivisi. Hitam, polikontrol, dan pengemasan. Setiap subdivisi memiliki spesialis sendiri, sehingga proses produksi berjalan lebih cepat dan berkualitas. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak sang memberi perintah, mengambil keputusan dan menggunakan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan yang sah. Wewenang selalu disertai dengan tanggung jawab. PL menegaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Jadi sebenarnya adalah wewenang formal berasal dari jabatan atau struktur organisasi, wewenang informal berasal dari untuk kalian. Prinsip wewenang adalah wewenang harus dan didelegasikan secara hierarkis. Proses wewenang diikuti tanggung jawab yang setara. Ketiga, wewenang mengalir dari atas ke bawah rantai skala. Tempat manajer harusnya bertanggung jawab atas keputusan dia. Keseimbangan ini dapat timbul dua masalah. Tanpa tanggung jawab penyalahan keputusan. Bentuk tanggung jawab tanpa wewenang ketidakmampuan melaksanakan tugas. Contohnya,
Seorang manajer produksi diberi wewenang memutuskan pembelian mesin baru. Maka ia juga bertanggung jawab atas hasil dan biaya yang dia keluarkan. Prinsip koordinasi proses menyatukan melaksanakan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan dan upaya individu atau unit agar selaras dan tujuan organisasinya secara keseluruhan. Koordinasi ini merupakan fungsi manajemen yang menghubung planning, organisasi, evaluasi, dan controlling. Prinsip-prinsip koordinasi menurut Henry Performance para ahli lingkungan menulis dari koordinasi dimulai sejak bencana, koordinasi bersifat keseimbangan tidak sekali jadi dan komunikasi langsung antara anggota semua faktor saling bergantung, semua kegiatan mengarahkan kesehatan tujuan, menggunakan alat koordinasi yang tepat, laporan sistem atau informasi, jenis koordinasi seperti koordinasi vertikal dan koordinasi vertikal ini adalah dari atas ke bawah, koordinasi horizontal itu antara subunit sesama dan koordinasi diagonal. Di sini saya akan menjelaskan bab ketiga itu bab bentuk. Kesimpulan, pembagian kerja, penggunaan dan koordinasi merupakan pilar utama dalam manajemen organisasi. Bagi meningkatkan efisiensi melalui spesialis dan kekuatan bertindak sertai tanggung jawab sedangkan koordinasi memastikan seluruh elemen negara secara harmonis menuju tujuan bersama. Ketiganya saling terkait dan harus dilakukan secara seimbang agar organisasi dapat mencapai kinerja optimal. Sarannya, pembagian tugas manajemen selalu diterapkan prinsip the right man and the right place dan pastikan keseimbangan tanggung jawabnya baik baik di organisasi bangun sistem yang memiliki komunikasi terbuka dan penggunaan teknologi informasi yang memadai bagi mahasiswa lakukan komunikasi berkaitan dengan prinsip ini pada perusahaan nyata untuk dalam pengembangannya. Itu adalah daftar pusaka yang dari makalah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.